Halo dan kembali lagi dengan Cash Review, dan aku kali ini mau buka sesuatu barang yang keren, termasuk output yang keren, yaitu Siege Springer. Nah, Springer ini kerennya kenapa? Karena pertama, dia ini salah satu karakter original waktu di tahun 86. Jadi kan dulu kan Transformer itu kan semua rata-rata itu ngambil dari mainan yang sudah ada, terus dijadiin Transformer. Bahkan sampai Macross pun bisa jadi Transformer. Nah, Springer bareng sama RC sama bahkan Ultra Magnus pun di movie 86 itu juga comotan dari Diaclone. RC dan Rodimus Prime Hot Rod itu itu karakter-karakter baru yang dibuat khusus untuk movie 86 atau di season 2-nya Generation 1. Nah, yang bikin si Springer keren ini adalah dia ini jeng 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 triple changer, man. Nah, triple changer ini dia punya dua alt mode, jadi dia bisa jadi robot, nah bisa jadi mobil, dan bisa jadi helikopter. Dan dia bentuknya Cybertronian banget, nah, jadi nggak kayak kendaraan bumi. Dan ini kelihatan dari artworknya yang keren, yang biasanya aku simpen, sampai sisa kotaknya aku buang. Dan warnanya yang begitu hijau dan begitu Springer. Nah, daripada lama-lama, kita buka dulu. Nah, ini dia Springer, waktu sudah dibuka. Ini mungkin pertama kalinya sejak G1, Hasbro itu berusaha bikin Springer ini se-faithful mungkin dengan animasinya. Dulu memang waktu di Generation Thrilling 30 itu ya sudah pernah dikeluarin, tapi mungkin agak kurang akurat karena pertama dadanya itu kuning. Tapi itu figur keren, nggak ada yang salah sama figur itu. Cuman memang nggak benar-benar akurat, tapi itu representasi Springer modern, cocok banget. Tapi ini yang benar-benar mirip banget dengan movie-nya yang 86. Nah, kalau dilihat di belakang ini, senjata-senjata ini bisa aku tempelin semua, jadi nggak ada yang kececeran. Aku tempelin semua, jadi di samping ini ada pack, di backpack-nya ini. Terus di pedangnya ini ada bolongannya, itu bisa dipasang. Ini dapat dua pedang, dan dua pedang ini nanti bakal jadi baling-baling. Turretnya, rotor baling-balingnya itu bisa dipakai untuk ditaruh di simpanan senjata. Seperti ini. Nah, kalau mau, ini bisa dilepas. Tancapin dulu biar rapi. Ya, ini senjatanya bisa dipisah dua. Jadi si Springer ini punya dua handgun atau satu rifle, terserah mau kayak gimana. Atau seperti yang kebanyakan orang suka biasanya, karena ini ada port 5 mm ini port keren karena universal dan semua bisa dipasang, atau ya bawa pedang nih kayak gini. Nah kalau dilihat artikulasi ini juga fleksibel banget sih. Nih, dia bisa sampai ke sini, bisa diputer, bisa ditekuk, ini bisa diangkat, bisa ditekuk atas bawah, bisa ditekuk seperti salah, itu kelebihan. Bisa ditekuk sampai ke sini, tuh. Atau kalau mau gaya kungfu juga bisa. Ada ankle pivotnya. Tuh, semua telapaknya itu menyentuh ke tanah, jadi nggak ada yang ngawang. Keren banget sih ini, memang artikulasinya keren. Nah, tapi gimana dengan transformnya? Nah, transform ini kalau menurut manualnya dia ini perlu 25 step untuk jadi mobil. Nah, lumayan panjang sih, apalagi dia ini triple changer, jadi dari mobil dia masih bisa jadi helikopter. Nah, ini berarti kita bisa siap-siap untuk di transform. Nah, untuk Springer ini memang kalau lihat di manualnya dia itu
transformnya itu stepnya banyak. Tapi ya lumrah karena dia triple changer. Tapi sebenarnya transformnya itu simpel aja kok. Oke, kita mulai dari mobil dulu. Pertama, untuk supaya nggak ganggu, ini aksesoris kita cabut-cabutin dulu. Ya, ini memang tempelannya yang ke sini pedang itu kurang seret. Nah, oke. Nah, sekarang yang pertama kali mesti dilakuin adalah ini agak tricky. Nah, ini ditarik dulu. Terus satu badan ini, jadi dia ini tangan ini sebenarnya nyantol di part yang hijau ini. Nah, ini tinggal ditarik sedikit terus dibuka. Jadi tangannya kebuka gini semua. Terus tangan ini, armor ini dibuka, di flip ke atas gini. Nah, terus ini satu badan, terus ini diputar. Terus ditempel. Jadi dia nanti nyantol di tangannya, di bolongan tangannya itu. Nah, begitu ini sudah kebuka kan, ini dilebarin gini, kepalanya diputar. Terus, nah, terus ini ini, memang ini juga salah satu yang agak repot ya, ini gampang lepas di bagian sininya. Nah, ini diputar, ini diturunin sedikit supaya dia ada sela untuk masuk ke sini. Terus ini ditancepin, terus ini ditegakin gini. Oke. Nah, terus sebelum kita mulai di badan, kita buka dulu kakinya. Terus ini flip fin-nya. Ini juga. Terus telapak kakinya dilurusin. Terus ini satu badan ini kita putar. Nah, kayak gini. Tapi jangan ditempelin dulu. Nah, sementara badannya, dia ini ada engsel nih. Ini yang agak tricky. Ini waktu pertama kali aku transform ini agak bikin aku bingung. Jadi dia ini mesti geblek sampai ke belakang. Tahan. Terus ini ditekuk sampai ke dalam. Sementara ini ditekuk masuk. Jangan lupa. Jadi part ini tuh dia harus mepet bagian sini. Nah, ini kalau sudah dan sorry, yang agak salah itu ini nggak boleh ditutup. Jadi dia ini harus terbuka terus. Dia cuma boleh tertutup waktu jadi robot. Terus ini dimajuin ke depan tangannya. Sementara kaki ini ini dirapetin nih kayak gini, dan telapak kaki itu ikut ke atas badan, jangan sampai ke bawah. Pertama kali aku pas nge-transform pertama kali aku arahin ke bawah armornya terus, jadi kayak nggak mau nempel gitu. Nah, kalau ini sudah, ini tinggal dirapetin gini. Ini kurang naik ininya. Bagian abu-abu ini kurang naik. Nih. Jadi mesti sampai rapet. Nah, kalau sudah, jadi pack ini kalau nggak dia apain, dia itu bakal miring ke bawah. Kalau dengan dia rapetin gitu, dia jadi tegak lurus. Jadi dia bisa nempel sama tangannya. Kayak gini. Nah, udah kan? Nah, kalau sudah rapi gini, baru ini ditarik semua. Jadi dia bisa nempel. Tada! Jadi deh mobil. Dan sedikit senjata-senjatanya ini bisa digabungin gini.
pedangnya dijadiin satu di samping-samping. Terus kalau mau ini ditempel supaya nggak ada yang lebih. Nah, terus dia jadi turret gini. Nah, kalau kamu ini yang nggak boleh salah, ini nggak boleh salah sedikit soalnya kurang ke bawah. Soalnya ini ada sabuk kuning ini, kalau sampai salah itu kerasa, soalnya dia bakal nempel, bakal gesek ke lantai. Tapi kalau bener, dia ininya bisa mulus. Nih kayak gini. Dan ininya muter-muter jadi turret. Nah, itu kalau jadi mobil Springer. Jadi kalau sudah biasa sih biasanya nggak sampai 5 menit. Ini kan aku pelan-pelan aja supaya bisa direkam. Nah, sekarang gimana kalau jadi helikopter? Gampang. Jadi dari kondisi mobil, ini dicabut semua. Ini dicabut dulu. Dilepasin semua. Oke. Nah, terus ganti posisi dulu. Terus ini dibuka. Terus ini tangan ini dibuka semua gini. Nah, bagian tangan ini ditekuk. Terus ini ada flap ini dibuka. Terus ditarik. Terus diputar. Ditarik ke sini, putar sini. Nah, terus ditutup lagi, ininya dirapetin sama sebelahnya, ditarik terus diputar ke depan. Terus putar ke depan. Nah, ini sudah terbuka kan. Nah, ini yang menurut aku agak sihir. Jadi kaki ini kan gendut gini kan, jadi nanti dia tuh akan memanjang jadi apa namanya, jadi buntut helikopternya. Ini dibuka dulu. Oke. Nah, ini ada dua engsel gini kan, ini ditekuk begini, dan ini mesti diputar seperti gini. Nah, ini dia itu harus terbuka terbalik, jadi dia harus gini. Nah, tapi ini kan kehalang sama sini, jadi ini itu harus diputar ke sini, jadi dia nggak ngalangin. Ini dibuka sedikit. Nah, ini juga dibuka, jadi dia bisa jadi panjang gini. Terus tinggal rapetin. Nah, terus ini dilipat, jadi ininya masuk ke dalam, dilipat masuk gini. Nah, kalau sudah, nah sementara tangannya ini agak kebalik. Kalau pas jadi mobil kan dia ini maju, tapi kalau jadi helikopter dia mundur. Jadi ini dimundurin sampai ke dalam sini, terus ditekuk. Nah, seperti ini. Dan tangannya nanti nyantol sama pack yang di sini. Agak tricky sedikit. Nah, biasanya paling enak gitu. Jadi disambung ke bawahnya dulu, baru ditekuk di atas gini. Nah, dan baru badannya ini tutup. Nah, ini mode helikopternya jadi. Paling-paling pertama senjata dulu ya. Senjatanya kita bisa tempel di sini. Sampingnya.
Oh, ini lepas. Ya, nggak apa-apa. Tinggal ditempel aja. Oh. Terus ini turretnya tadi tinggal di slopokin gitu sama pedangnya, terus dipasang. Dan helikopternya Springer jadi. Nah, jadi di Springer ini jadi alt mode-nya pun dia ini persis sama G1-nya, baik dari mobil dan helikopter. Terus seperti trademarknya Siege, dia itu banyak battle damage, terutama di bagian dada, pundak, itu kan ngikut sama punggung ini di bodinya, cuma di bagian kaki sini. Itu semua kalau pas dirobotkan kelihatan. Jadi kalau memang nggak suka, ya kalau niat bisa dibersihin pakai alkohol, tapi aku suka bentuk asli kayak gini, jadi ya aku biarin. Jadi kalau jadi helikopter sih jeleknya, kalau dari bawah jeleknya cuma bagian sini ini kelihatan kosong. Tapi sisanya itu, dia ini termasuk Voyager yang solid. Solid banget sih. Jadi yang aku mungkin paling sebel cuma di bagian part hijau 2 ini, yang gampang lepas. Tapi selain itu, ini sih Springer yang bagus dan affordable banget untuk apa namanya, untuk zaman sekarang. Apalagi karena yang G1 nggak pernah di reissue. Yang G1 tuh terakhir aku pernah lihat loose, nggak pakai kotak, nggak ada instruction, itu bisa 1,5 juta lebih. Ini kayak sepertiganya paling mahal. Nah, berarti sekarang tinggal Cup baru sudah keluar, walaupun Headmaster, Rodimus baru sudah keluar, Ultra Magnus sudah ada, sekarang Springer, Blur juga sudah ada, berarti tinggal RC, dan yang bakal keluar di Earthrise nanti. Dan itu tinggal tunggu-tunggu baru nanti bisa foto keluarga. Oh ya, sama satu lagi, karena dia ini banyak pakai port 5 mm, dan ini ada port kecil juga, ini bisa buat, port ini tuh cocok buat stand-nya SAF. Jadi kamu bisa pajang dia terbang gitu. Oke. Sampai sekian dulu untuk reviewnya main-main sama Springer. Jadi jangan takut ambil. Ini keren banget. Jadi kalau misalnya mumpung ada, apalagi demen karakternya, dan mungkin nggak demen karakternya tapi suka transformation yang menarik, itu Springer ini salah satu yang harus diambil. Oke. Dan jangan lupa komentarnya, jangan lupa sarannya, dan juga jangan lupa subscribe di channel ini. And this is Cats, signing off.